Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada saat hari ini. Yang walaupun saat ini kita masih ibadah online di rumah kita masing-masing. Namun satu hal saya percaya bahwa di hari ini adalah harinya Tuhan yang dimana Tuhan berjanji menyertai setiap kehidupan orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, pada saat pagi hari ini kami mengucap syukur buat segala kasih dan kemurahan Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Dan pada saat hari ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap kebenaran firman-Mu Tuhan yang terus membaharui seluruh hati dan pikiran kami saat ini ya Tuhan. Tuhan, pada saat hari ini tuntun hidup kami ya Tuhan, sehingga Kau dapati kami ya Tuhan tetap setia di dalam mengiring akan Engkau ya Bapa. Ku berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang menyaksikan ibadah online ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan memberkati mereka saat ini ya Bapa. Dan hamba juga yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, biarlah setiap pesan firman Tuhan yang hamba sampaikan sesuai dengan isi hati-Mu ya Tuhan, sehingga jemaat Tuhan yang mendengar kebenaran firman-Mu, mereka dikuatkan, diteguhkan ya Tuhan. Saat ini kami rindu, haus dan lapar akan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan berikan tema tinggal di dalam Yesus Kristus. Tinggal di dalam Yesus Kristus ini harus terus kita berjuang dalam kehidupan kita hari lepas hari untuk benar-benar mengenal pribadi Yesus Kristus. Tinggal di dalam Yesus Kristus ini berarti kita harus berbuah seperti firman yang kita baca pada saat hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang harus kita renungkan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa sudah berapa lama kita menjadi orang percaya, orang yang mengakui Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Dan tentunya yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan orang percaya adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini akan terpancar di dalam setiap kehidupan hari lepas hari. Oleh sebab itu firman Tuhan pada saat hari ini yang kita baca dan kita renungkan, kita pikirkan dan kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sehingga Yesus sebagai pokok anggur dan ranting-rantingnya adalah murid-muridnya dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan pokok anggur ini adalah juru selamat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan tentu bahwa setiap kita ranting-rantingnya harus benar-benar melekat di dalam pribadi Kristus. Melekat bukan hanya ketika kita melayani ke gereja atau kita memberikan persembahan kita atau melakukan seperti ibadah di hari Minggu,
Tetapi melekat ini adalah bagaimana kita menghidupi Kristus di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur. Yang berarti dengan kita sebagai orang percaya harus tetap terpaut padanya sebagai sumber kehidupan, yaitu sumber keselamatan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan dan menghasilkan buah. Ini yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita harus menghasilkan buah. Kalau kita tidak menghasilkan buah, firman Tuhan katakan di ayat yang kita baca, kita akan ditebang dan kita tidak berguna. Jadi sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap kita benar-benar mencontohi apa yang sudah Yesus ajarkan di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang sudah Yesus teladankan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga kita bukan hanya sekadar orang beragama, orang Kristen, tetapi kita benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Jadi saya percaya pada saat hari ini Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada pada saat hari ini, mari kita renungkan apakah kita sudah berbuah di dalam Kristus atau hidup kita tidak menghasilkan buah. Ya, kita tidak menghasilkan buah karena kita tidak melekat pada pokok anggur. Nah, ini yang membuat kita pada akhirnya tidak menghasilkan buah. Jadi hari ini bahwa dalam kebenaran firman Tuhan di sini dikatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi bahwa Yesus katakan bahwa aku ini adalah pokok anggur dan di mana dikatakan Bapa adalah pengusahanya. Bagaimana ranting itu melekat pada pokok anggur, yaitu kita harus melekat kepada juru selamat. Jadi saya percaya bahwa juru selamat ini memberikan suatu jaminan di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini biarlah setiap kita benar-benar melekat kepada pokok anggur. Bukan hanya sekedar kita beragama seperti yang saya katakan tadi, tetapi biarlah kita menjadi benar-benar menghidupi kebenaran firman Tuhan, benar-benar menghasilkan buah di dalam kehidupan hari lepas hari. Jadi saya percaya ketika kita menghasilkan buah, di sini dikatakan bahwa Tuhan akan tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Wow, ini luar biasa, di mana Tuhan akan tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita renungkan di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ini adalah Dia mau setiap kita untuk benar-benar hidup seturut dengan kehendaknya. Bahwa kita ini, kita dilayakkan oleh Tuhan bukan karena perbuatan baik kita. Kita dilayakkan oleh Tuhan bukan karena usaha manusia, tetapi ini adalah suatu inisiatif Tuhan. Dia datang ke dalam dunia, Dia memberikan dirinya supaya kita tidak binasa. Makanya firman Tuhan katakan bahwa Dia datang ke dalam dunia, Dia mengosongkan dirinya menjadi serupa dengan manusia. Jadi biarlah setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan hari ini, biarlah setiap kita benar-benar dibaharui dengan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Kita harus tetap terpaut kepada Tuhan. Jadi hari ini lewat firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Jadi enggak menjadi jaminan kita sudah menjadi orang percaya, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah melayani Tuhan, tetapi kalau kita tidak melekat kepada pokok anggur, kita tidak menghasilkan buah, di sini dikatakan dengan jelas bahwa kita akan ditebang. Jadi biarlah setiap kita, pengenalan kita kepada Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat membawa kita untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disinilah janji Tuhan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Dia akan menuntun setiap kehidupan kita. Jadi kita
akan dibersihkan oleh Tuhan hari lepas hari. Kita akan diproses oleh Tuhan setiap hari. Diproses setiap hidup kita untuk menjadi yang lebih baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Diproses, dibersihkan setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan dalam firman Tuhan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Jadi firman Tuhan pada saat hari ini bahwa setiap kita dituntut untuk berbuah. Setiap kita, Tuhan inginkan supaya kita melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau kita tidak menghasilkan buah, kita akan dipotongnya. Jadi setiap kita, mari pribadi lepas pribadi, kita cek diri kita sendiri. Apakah kita sudah menghasilkan buah? Apakah kita sudah melakukan kehendak Bapa di surga? Selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita, kita harus benar-benar bergumul dengan diri kita sendiri ini. Apakah kita sudah melakukan kehendak Bapa? Sehingga ketika kita benar-benar berbuah di dalam Kristus, saya percaya bahwa Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saat hari ini kita harus benar-benar tinggal di dalam Kristus. Kita harus benar-benar melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau kita tidak berbuah, kita tidak dikenal oleh pemilik surga. Kita tidak akan masuk di dalam bagian kerajaan surga. Jadi hari ini pastikan setiap kehidupan kita harus benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Bersih ini adalah dalam setiap kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan harus seturut dengan kehendak Bapa di surga. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Jadi hari ini saya percaya bahwa kalau Kristus sudah menebus kita, mari, seharusnya kita harus berlomba. Seharusnya kita terus berjuang untuk tinggal di dalam Kristus. Sehingga hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Jadi setiap kita, Bapak Ibu, kita mau terus berjuang. Amin. Setiap kita, termasuk saya pun, akan terus berjuang dengan pertolongan Tuhan. Jadi jangan merasa bangga, wah saya sudah Kristen, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, saya sudah memberikan perpuluhan. Tetapi kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, kita tidak menghasilkan buah bagi Kristus, firman Tuhan katakan kita tidak berguna, kita dipotong. Jadi yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita orang percaya adalah menghasilkan buah. Jadi biarlah setiap kita hari lepas hari, Bapak Ibu, biarkan Tuhan dapati kita untuk terus benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali orang-orang percaya berkata, Tuhan, tolong bersihkan aku. Tuhan, aku mau bertobat. Tetapi dari dirinya sendiri tidak mau bertobat. Dari dirinya sendiri tidak ada suatu kesungguhan untuk bertobat. Jadi hari ini kita sebagai orang percaya, kalau kita berkata di hadapan Tuhan, Tuhan tolong saya mau bertobat, berarti harus ada suatu usaha di dalam diri kita sendiri. Harus ada suatu usaha untuk benar-benar bertobat. Bukan hanya sekedar suatu ucapan saya mau bertobat, tetapi dalam tindakan kehidupan hari lepas hari tidak mau bertobat. Yang pada akhirnya kita dibinasakan. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini setiap kita lepas pribadi, mari terus minta pertolongan Roh Kudus untuk tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Jadi di sini dikatakan ranting yang tidak berbuah dipisahkan dari Kristus, bila mereka tidak tinggal di dalam Kristus. Di ayat yang ke-6 jelas sekali dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Wah, ini menyedihkan ya. Jadi kita sudah mengenal Kristus bertahun-tahun, tetapi kita tidak menghasilkan buah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ranting yang tidak berbuah itu dipisahkan dari Kristus bila mereka tidak tinggal di dalam Kristus. Ya kan? Wah, berarti Tuhan ini tidak adil loh. Bukan seperti itu. Jadi bahwa selalu ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Ada kesempatan buat kita untuk bertobat.
Jadi hari ini setiap kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari benar-benar di hadapan Tuhan hari ini selidiki dirimu sendiri. Termasuk saya pun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, terus saya pasti sudah selamat. Tetapi dari diri saya sendiri pun akan terus berjuang untuk benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga aja sudah datang ke dalam dunia. Dia memberikan dirinya supaya kita diselamatkan. Jadi hari ini setiap kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi benar sungguh-sungguh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Di firman Tuhan dikatakan bahwa setiap pohon yang tidak berbuah, dia akan ditebang. Artinya bahwa dalam kehidupan orang percaya kalau tidak berbuah, tidak melakukan kehendak Bapa di surga, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi harus benar-benar dalam setiap kehidupan kita hari ini berjuang, komitmen untuk hidup dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kita dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini benar-benar melakukan kehendak Bapa. Kalau kita katakan kita dipimpin oleh Kristus, kita akan memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Ini orang-orang yang dipimpin di dalam Tuhan. Kalau kita katakan kita dipimpin oleh Tuhan, tetapi kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah membaca kebenaran firman Tuhan, apakah kita ini dipimpin oleh Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini mari setiap kita terus untuk melekat kepada pokok anggur, yaitu juru selamat. Pokok anggur juru selamat ini yang dimana kita sebagai ranting-rantingnya akan terus dibersihkan oleh Tuhan hari lepas hari. Amin. Dia akan membersihkan setiap kehidupan kita. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Jadi harus benar-benar kita orang percaya untuk berjuang. Makanya firman Tuhan katakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Jadi dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus ini Bapak Ibu, harus benar-benar di dalam hidup kita ini harus berjuang. Memang seringkali kita gampang untuk ucapkan. Kita seringkali gampang untuk ucapkan kebenaran firman Tuhan. Tapi di dalam tindakan kehidupan kita hari lepas hari, seringkali kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita melakukan keinginan diri kita sendiri. Tapi ini saya percaya pada saat hari ini, kalau kita menyadari bahwa hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan, kalau kita menyadari bahwa hidup kita karena kasih dan anugerah Tuhan, mari kita harus berjuang untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi biarkan firman Tuhan itu memimpin di hidup kita. Biarkan firman Tuhan itu membersihkan setiap kehidupan kita. Kita akan terus dibersihkan oleh Tuhan. Kita akan diproses oleh Tuhan dari waktu ke waktu. Sehingga ketika kita diproses, kita diizinkan oleh Tuhan, oleh Tuhan menghadapi pergumulan yang begitu berat. Ini merupakan suatu proses di dalam setiap kehidupan orang percaya. Jadi yang namanya proses itu di mana Tuhan akan membersihkan setiap kehidupan kita sehingga kita menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Jadi biarlah setiap kita pribadi lepas pribadi orang percaya harus benar-benar tetap ranting yang berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ranting-ranting yang berbuah ini adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi hari ini setiap kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, bahwa di sini dikatakan di ayat kelima bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi Yesus memberikan suatu jaminan kepastian di dalam setiap kehidupan orang percaya. Jadi setiap kita mari kita harus benar-benar tinggal di dalam Yesus Kristus. Mari kita harus membiarkan Tuhan
menguasai setiap kehidupan kita, izinkan Tuhan tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, memang gak mudah tinggal di dalam Kristus. Kalau tinggal di dalam Kristus ini, Tuhan mau mematikan segala keinginan daging kita. Tinggal di dalam Kristus ini harus setiap hidup kita bersih di hadapan Tuhan. Dan ini perlu yang namanya perjuangan. Inilah di dalam pengiringan akan Kristus. Siapa bilang tinggal di dalam Kristus itu enak? Ya, tetapi tinggal dalam Kristus ini, seperti saya katakan tadi, bahwa Tuhan izinkan semuanya dalam setiap kehidupan kita, membersihkan setiap kehidupan kita, masalah demi masalah, ujian demi ujian Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita untuk benar-benar melihat kualitas iman orang percaya. Jadi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari biarlah setiap kita melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau kita melakukan kehendak Bapa di surga, percayalah bahwa hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Makanya di sini dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Inilah janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, yaitu apa yang kita terima, yaitu buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi di sini dikatakan kalau kita tinggal di dalam Kristus, setiap apa yang menjadi doa kita, saya percaya bahwa Tuhan yang akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Jadi ayat yang ke-8 dikatakan, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi ketika kita dibersihkan oleh Tuhan, ketika kita masuk di dalam prosesnya Tuhan, bahwa di sini dikatakan bahwa hidup kita mempermuliakan Bapa. Hidup kita harus menjadi murid-murid Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari seperti yang saya katakan tadi, kita terus berjuang dari hari ke hari untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan mau setiap kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi jelas bahwa firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ternyata Tuhan mau supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi biarlah setiap kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengambil komitmen kita di hadapan Tuhan. Selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan, kalau kita katakan kita orang yang percaya kepada Tuhan, mari benar-benar hidupi Tuhan di dalam kehidupanmu. Jangan hidup kita katakan kita hidup orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi hidup kita tidak menjadi berkat. Hidup kita merugikan orang lain. Hidup kita penuh dengan kebencian. Seharusnya di dalam setiap kehidupan kita ini terlihat buah-buah kehidupan. Terlihat buah-buah roh. Jadi saya percaya pada saat hari ini, semua kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, kita biarkan Tuhan yang membersihkan setiap kehidupan kita. Tuhan mau setiap kita untuk melakukan kehendak Bapa di surga, karena Dia adalah pokok anggur, juru selamat di dalam setiap kehidupan orang percaya. Jadi hari ini lewat firman Tuhan yang saya sampaikan ini, kiranya membuat kita untuk semakin sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hasilkan buah pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga buah pertobatan itu benar-benar terlihat di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini yang kita baca dan kita renungkan membuat kita untuk tetap semakin mengasihi Tuhan. Masalah boleh ada, pergumulan boleh datang silih berganti dalam hidup kita, tetapi ingatlah bahwa kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam doa kita, bahkan sebelum kita memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan, kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah
aku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami sungguh sangat bersyukur buat segala kasih dan kemurahan Tuhan. Pada saat hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Aku berdoa setiap jemaat Tuhan yang sudah menyaksikan ibadah online hari ini, Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka saat ini ya Tuhan. Aku berdoa setiap pesan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang boleh terus membangun setiap iman kami ya Tuhan. Dan kami tetap melekat kepada pokok anggur, yaitu Juru Selamat yang sudah datang ke dalam dunia, yang memberikan jaminan bagi setiap kehidupan kami ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, benar-benar kami hidupi di dalam setiap kehidupan kami saat ini ya Bapa. Dan kami percaya selagi Tuhan masih memberikan kami kesempatan, selagi Tuhan masih memberikan kami waktu, biarlah kami sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini ku berdoa biarlah Engkau Tuhan memberkati setiap umat-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Ibu Gembala kami ya Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan hamba-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu, dalam segala pengembalaannya. Tuhan memberkati, Tuhan urapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan, sehingga dimanapun hamba-Mu berada boleh menjadi berkat dan Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Maka segala apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Gembala kami ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat anak-anaknya juga Tuhan, anak mantunya juga Tuhan, semuanya dalam perlindungan dan penyertaan-Mu ya Bapa. Bapa, pada saat hari ini Tuhan, ku berdoa juga Tuhan untuk setiap majelis dan seluruh pelayan GBI Kemuliaan Kasih Agape dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Ku berdoa Tuhan sertai mereka ya Bapa. Bahkan setiap apapun yang menjadi pergumulan mereka ya Tuhan, kiranya Tuhan mendengar setiap apa yang menjadi seruan mereka saat ini ya Tuhan. Ku berdoa setiap mereka ya Tuhan tetap mencari Tuhan. Ku berdoa mereka tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa, sehingga mereka menjadi majelis dan pelayan-pelayan Tuhan yang mengasihi Tuhan. Ku berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat GBI Kemuliaan Kasih Agape dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu segala keberadaan mereka ya Tuhan, bahkan di dalam segala pergumulan mereka juga Tuhan, di dalam segala apapun yang menjadi harapan kerinduan mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang
membukakan jalan bagi mereka saat ini ya Tuhan. Dan Kau percaya setiap jemaat Tuhan terus semakin mengasihi Tuhan. Mereka terus semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bahkan keadaan apapun yang boleh terjadi di hidup mereka ya Bapa, mereka tetap setia di dalam mengiring Engkau ya Bapa. Karena kami percaya bahwa di dalam pengiringan kepada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Karena kami percaya bahwa hidup kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan, pada saat hari ini ya Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan, di ibadah online kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kami boleh merasakan kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kami ya Bapa. Sekali lagi Tuhan, hamba berdoa biarlah berkat Tuhan tercurah atas setiap kehidupan umat-Mu ya Bapa. Dan sebentar juga Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan kami ya Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan juga Tuhan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan ku berdoa setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita, biarlah Engkau Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Dan kami berdoa setiap perpuluhan yang sudah mereka berikan juga Tuhan, Engkau memberkati mereka ya Bapa. Bapa, pada saat hari ini juga Tuhan, sungguh kami serahkan seluruh keberadaan kami, dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah kami Tuhan tetap berada dalam rencana-Mu ya Bapa. Tuhan pelihara kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong setiap kehidupan kami. Bapa, pada saat hari ini juga Tuhan, dengan keyakinan yang teguh di hadapan-Mu ya Tuhan, dan kami mengarahkan hati kami dan mengangkat kedua tangan kami ya Bapa. Dan kami percaya bahwa berkat Abraham, berkat Ishak, Yakub yang akan memberkati, yang menyertai setiap kehidupan kami. Dan ketika kami mengarahkan hati kami ya Bapa, Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Mari kita arahkan hati kita dan kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat anugerah dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus, dan tuntunannya yang senantiasa menyertai kita. Dan percayalah bahwa Tuhan yang memberkati seluruh hidupmu, Tuhanlah yang memberkati keluargamu, Tuhanlah yang memberkati segala apa yang kamu kerjakan. Dengan keyakinan yang teguh, Tuhan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya, mari bersama katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat hari ini, Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita. Salam, selamat hari Minggu. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman pemuda dimanapun kita berada. Tetap semangat menjalankan aktivitas, jangan lupa menggunakan masker dan menjalankan protokol kesehatan, melakukan 5M. Stay safe, stay healthy. Kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan membawakan pengumuman warta jemaat sepekan. Untuk mes berdua pagi masih ditiadakan dalam waktu yang belum ditentukan. Kami akan menginformasikan kembali jika mes berdua pagi sudah diadakan. Kami mengundang seluruh majelis, pelayan, dan pengerja GBI KKA untuk hadir dalam mes berdoa pada hari Jumat pukul 7 sampai pukul 8 melalui Zoom. Sampai bertemu ya Bapak Ibu. Dan pada hari Sabtu, ibadah radikal youth dan remaja diadakan melalui Zoom. Pada pukul 6 sampai 7 malam, linknya akan kami kirimkan melalui grup radikal youth. Sampai ketemu teman-teman. Ibadah raya masih dilakukan secara online. Kami dari tim sekretariat gereja akan mengirimkan liturgi ibadah beserta video rekaman ibadah kepada Bapak Ibu. Tetap semangat beribadah dari rumah ya Bapak Ibu. Shalom adik-adik. Jangan lupa hari Minggu ibadah Radikal Kids akan dilakukan melalui Zoom. Pada pukul 12 sampai pukul 1 siang, kakak-kakak sekolah minggu akan mengirimkan link Zoom-nya melalui grup Radikal Kids. Dan bagi orang tua tetap semangat mendampingi anak-anak di rumah ya. Untuk adik-adik semua semangat ya. Sampai ketemu. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberkati pekerjaan Tuhan melalui persembahan, baik persembahan perpuluhan, diakonia, misi maupun pembangunan gereja, dapat mengirimkan pada rekening yang ada di layar berikut. Bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam sepekan, gembala, wakil gembala, majelis, dan seluruh jemaat
mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi jemaat Tuhan yang memerlukan konseling, baik konseling pernikahan, konseling baptisan, dapat menghubungi sekretariat gereja dengan nomor yang ada di layar berikut. Demikian Warta Jemaat dalam sepekan. Saya Michelle dan tim media yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe YouTube channel kita GBI KKA. Shalom!